anta kama athnayta ala nafsik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Allahumma rzuqnal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wal ruh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hayatu al-ijtimaiyah, kehidupan sosial. Al-hayatu ay hadha taiki iku al-hayatul ijtimaiyah, nerangake kehidupan sosial ay fil Madinah, tegese ing dalam kota Madinah. Al-waqi al-bashari, realita kemanusiaan. Kanat ono opo Yasribu, kota Yasrib. Kemarin kan kita terangkan bahwa kota Madinah nama asalnya adalah Yasrib. Kanat ono opo Yasribu, kota Yasrib zamanal hijrati ing dalam waktu hijrah iku ta'ishu hidup opo Yasrib ya apa iku ta'ishu hidup opo anasiru pira-pira unsur basyariyatun kang bangsa menungso mukhtalifatun kang beda-beda. yakni kota Yasrib sejak dulu itu tidak hanya cuma wong Arab tok, tidak hanya orang Aus sama Khazraj, tapi banyak suku di sana. Makanya heterogen, ya, majmuk, ya. Kehidupan di Yasrib majmuk. Ada orang Yahudi, ono orang Wasani, ada orang Majusi, ada orang Kristen, ono kabeh kono lengkap, sama seperti Mekah. Tapi isek lebih kompleks Mekah, karena Mekah termasuk multaqal hadarat, tempat pertemuan kebudayaan, semuanya kumpul di situ. Fahiyah mongko utawi Yasrib iku khalitun, campuran, min Arab asliyin, songko wong Arab asli. Nah, ini penduduk asli kota Yasrib sendiri. Wa Arabun lan wong Arab wa Arabin lan wong Arab nazihina kang ngungsi, nazihina kang pengungsi atau imigran, ya, imigran. Yan hadiruna kang turun, yan hadiruna kang turun asal usule. Inhidar itu turunan tapi dari nasab, itu inhidar biasanya ngono. Nah, misalkan koyok apa jenenge kita ini kan inhidar dari apa sih? Ono Melanesia, ono Polynesia barang ngono lho. Ya, tidak, bukan dari suku asli. Ya, kita Melayu, secara umum kita suku Melayu. Berarti inhidar dari Melayu. Tapi secara lebih khusus ono sing Jawa, ono sing Madura, ngono itu namanya inhidar. Min qabaila sangka pira-pira kabilah Yamaniyah kang bangsa Yaman, Asadiyah kang sangka suku Asad. Ya, banyak pengungsi. Hajarat hijrah sapa qabail ilaiha maring Yasrib Isra Ghazwil Ahbash ing dalem sakwuse serangane suku Ahbash, Habasyah lil Yaman maring Yaman. Ahbash itu kalau secara politis masuk di bawah kekuasaan Romawi. Habasyah yang dikuasai sama Raja Najasyi atau Negus Askhyom itu Askhima itu masuk di bawah kekuasaan Romawi. Dan Yaman sejak dulu pancene subur, juga mengandung banyak sumber daya alam yang belum digali. Sampai sekarang sih jadi rebutan. Ya, rebutan perang sampai saiki si ono wae rebutan dengan antara Persia dengan orang Arab sendiri dari dulu wis koyo ngono wisan. Cuma dulu karena sebelum ditemukan minyak, itu yang jadi rebutan adalah kesuburan tanahnya. Wa kharabu sati Ma'rib lan rusae bendungan Ma'rib. Sat Ma'rib atau bendungan Ma'rib itu salah satu bendungan yang terkenal dalam sejarah. Mesti ini kowe kudu ngerti.
Karena rusaknya saat Ma'rib itu yughayyir majrat tarikh, mengubah jalan sejarah. Kejadian-kejadian yang mengubah jalan sejarah itu biasanya diabadikan oleh Al-Qur'an. Ya, termasuk saiki, termasuk kejadian sekarang ini. Corona kan termasuk hadas yughayyir majrat tarikh, kejadian yang nanti bisa mengubah wajah sejarah. Ya mau bener jadi ini apa? Ustadz ngomongno kali mudik ya. Ya. Wah, wis masalah mah wis ngarep-ngarep kowe. Wis pasrah maring Allah Subhanahu wa taala. Kita nurut maring pemerintah. Pemerintah mengatakan secara nasional tidak boleh mudik. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kapok kowe. Ya wis tunduk wae. Ya, kita gak harus nek pengen mulai sujud sing suwe wae. Apa maneh kok dilongkas dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik mulai Selasa besok PSBB. Pembatasan sosial berskala besar sekitar 14 hari, tapi qabil litamdid, ya ini bisa menerima diperpanjang sih aniku. Delok wonge delurung apa gak. Nek sik mepe gabah. Sik metu mepe gabah soal alamat diperpanjang, nanom barang mepe gabah. Lah kok yang Gresik kok pas nanom ngono. Sidoarjo. Nah, bi ayi dambin. Gara-gara itu sapa? Bi ayi dambin kutilat. Ya, sujud sing suwe wae, wallahu alam. Jakarta diperpanjang sampai akhir Ramadan. Ilang no karepmu wis, pasrah marang Gusti Allah. Cukup keping gak usah rencana-rencana. Ya, gak usah rencana. Sing paling mungkin masih sing parek-parek kene wae, tapi wallahu alam sing padha wae, aja ngarep-ngarep pokoke. Ya. Wah, belajar tenan. Sekarang kita waktunya belajar untuk ngilangno karep. Wis sumeleh ya. Natawakal Allah. Piye ayate iku? Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Alhasil ya, satu Ma'rib itu bendungan besar yang dibangun oleh kaum Sabak. Kaum Sabak terkenal ke zaman sapa? Nabi Sulaiman. Waktu Nabi Sulaiman pernah dapat laporan dari Hudhud. Wa tafaqqatat thair faqala ma liyala aral hudhuda amkana minal ghaibin law adzibannahu adaban syadidan aw la adbahanna aw la ya'tiyani bisultanin mubin famakatha ghairu ba'idin. Terus apa di Kang Husain? Famakatha ghairu ba'idin, piye terusan ayate? Delon ngono surat An-Naml. Itu menceritakan tentang Sabak. Hah? Fama kasagharu ba'idin. Oh, faqala lahul ardi tiya. Piye mal? Coba ketikan apa jenenge Al-Hudhud ngono. Piye ayate iku? Nanti kaitannya dengan apa dengan Sat Ma'rib. Sat Ma'rib itu bendungan besar luar biasa. Hancur sekitar tahun 575 Hijriah, Masehi. Berarti Kanjeng Nabi umur piro? Kanjeng Nabi lahir umur berapa? Kanjeng Nabi lahir tahun berapa secara Masehi? 570 atau 571. Bendungan Ma'rib jebol tahun 575. Berarti Kanjeng Nabi umur 5 tahun, ya, umur 5 tahun. Dan waktu itu setelah bendungan Ma'rib jebol, otomatis terjadi kekeringan luar biasa, akhirnya memaksa orang-orang Yaman untuk hijrah ke mencari tanah yang subur, dan mereka sebagian besar ke Madinah. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah jannataini ayamin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurula baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'radu fa arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatihim jannataini dawati ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru fal nujazi illal kafur. Itu ayat yang merekam kejadian jebolnya bendungan Ma'rib. Ini kan khorab satu Ma'rib. Akhirnya berbondong-bondong, tahun sakmono sekitar 50.000 orang yang berbondong-bondong kemana? Ke Madinah. Pokoknya ke sembarang arah, dan kebanyakan di Madinah. Lah di Madinah mereka nanti terbagi jadi dua suku besar, Aus sama Khazraj. Jangan ceritanya kayak ngono. Ya, ceritanya ngono. Dan Raja Yaman Tubak, ya, itu apa jenenge Tubak ada dua, ada Sabak sama Tababi'ah. Tababi'ah itu Tubak. Itu Tubak sendiri ada cerita
sebelum 400 tahun kelahiran Kanjeng Nabi, itu mereka berkunjung ke Madinah. Ya. Kemudian waktu nokono mereka bareng Tubak Yaman tadi, Tubak itu kayak sekarang presiden ngono lah. Itu apa jenenge ke Yaman bareng dengan pendeta-pendeta. Pendeta bilang bahwa nanti sebentar lagi akan muncul Nabi di tempat ini. Akhirnya Tubak tadi apa bangun omah di situ, membangun rumah, dan dia bilang rumah ini saya hibahkan untuk Nabi yang akan datang. Dan dia nyuruh satu orang untuk nempat di situ. Pokoknya sak tekane. Wah, akhirnya sampai ratusan tahun, 400 tahun lagi Kanjeng Nabi teko. Dan rumah tadi adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu adalah keturunan dari Tubak yang berangkat dari Yaman menuju ke Madinah. Nah, ngono ceritanya itu kaitannya sak munaduwe. Iku otomatis setelah Nabi Isa, karena Nabi Isa kan tahun apa jenenge Nabi Isa tahun apa jenenge 1 Masehi. Kalau 400 tahun saat durung lahir Kanjeng Nabi sekitar tahun 200-an. Berarti Nabi Isa wis naik ke langit sudah lama. Wis piye iku ne? Wis ditutup durung mari ayate kok si anu. Iku ne hud-hud iku lho. Ya, waktu menginformasikan tentang Raja Sabah. Raja Sabah yang terkenal sapa? Ratu Sabah yang terkenal. Bilqis. Ya, Bilqis itu bareng dengan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa tafaqat at-tayr. Wa makasa khairu ba'idin. Faqala akhadtu bima lam tuhit bihi faji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in, terus walaha arsyun adim. Ini katanya Hudhud, inni wajadtu imra'atan. Di situ saya menemukan orang perempuan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, yang menguasai mereka. Wa utiyat min kulli syai', dan diberi segala sesuatu. Walaha arsyun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi nyembah apa? Nyembah matahari. Akhirnya digerebek Nabi Sulaiman itu. Kan digerebek sih, diundang karena Nabi Sulaiman, kemudian dia datang, batene ngono diambilkan apa? Kursine yang singgasana yang ada di Yaman diambil dibawa ke Baitul Maqdis. Sapa sing gawa? Asif bin Barkhia. Ya, Asif bin Barkhia. Saingan karo Ifrit. Nah, sing Ifrit kan qabla antaku mama komik. Sadurunge jenengan ngadeg teko. Sir Asif qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sadurunge ngetip wis balik. Wis sak sampeyan ketip wis teko. Iki iku hebate wong biyen. Jadi koyo apa jenenge traweh cepet iku mandhape Asif bin Barkhia. Allahu akbar. Ayo cepet ya. Jarene ngono, ono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Hajarat tafarra'at, bercabang, minha sangka qabail Yamaniyah apa qabilatani dua suku adimatani kang gedhe karone. Huma utawi qabilaten iku al-Aus wal Khazraj. Sumal Yahud nuli wong Yahudi. Alladzina yang akeh lajau kang ngungsi sapa al-Yahud ila Yasrib maring kota Yasrib firaron krana melayu min dulmir Ruman sangka kedoliman kerajaan Romawi al-Masihiyin kang Kristen. Ya, sementara dari arah Baitul Maqdis ada orang Yahudi yang lari kemana? Ke Madinah. Di samping mereka juga memang menunggu Nabi akhir zaman. Iku nunggu kabeh, semuanya menunggu akan datangnya Nabi akhir zaman. Orang Yahudi mereka tahu betul bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di tempat yang banyak tumbuh kurma. Akhirnya mereka mencari tempat yang banyak tumbuh kurma. Dan waktu itu di Jazirah Arab ada 4 daerah penghasil kurma terbesar sampai sekarang. Pertama Madinah, kedua Khaybar, kemudian Fadak dan Taima. Ini penghasil kurma terbesar Jazirah Arab dari dulu sampai sekarang. Ya, akhirnya orang kabeh. Ono sing gone Khaybar, ada yang di Taima, ada yang di mana? Di Fadak, dan sebagian besar di mana? Di Madinah. Sing di Madinah ono telu, Bani Qainuqa, Bani Quraidah sama Bani Nadir. Ya, tapi di samping itu mereka juga mengalami tekanan, mengalami penindasan dari orang-orang Romawi Bizantium. Romawi kan loro, ada Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat Italia. Ya, Romawi Timur Bizantium, ya. Kristene beda, sitoke Kristen Katolik Roma, sitoke Kristen apa jenenge? Pokoke gak padha Kristene alhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Hawale sana sab'ina Masihiyah atau Miladiyah, sekitar tahun 70 Masehi. Ya. Emnoko niku Masihiyah atau Miladiyah. Biasanya Miladiyah. Tapi kalau rusaknya bendungan Ma'rib itu tahun 575.
Berarti lebih dulu datangnya orang Yahudi. Orang Yahudi datang tahun 70. Orang Yahudi datang tahun 70. Kalau kalau rusaknya bendungan Ma'rib tahun 575 575 Masehi ya, 575 M. Bendungan Ma'rib itu dibangun 1000 tahun sebelum Masehi. Ya. Qoblal milad atau sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi. Zamannya ya tadi Sabak itu. Makanya dalam Al-Qur'an tuh laqad kana li sabain fi maskanihim ayat. Jannatani ayamin wa shimal. Surga, kebun-kebunan di kiri kanan kebun-kebunan. Ya. Sampai seperti itu. Kulu mir rizqi rabbikum mashkurullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi mau fa'aradu fa'arsalam sal arim, akhirnya rusak kabeh. Isra harbin ing dalam sakwise peperangan tohinatin kang berkecamuk, taglibu kang menang fiha ing dalam harbun tohina sapa ar-Romanu Romawi ala Palestina ing atase Palestina. Tapi Palestina bukan sing sekarang, ini Palestina yang dulu. Palestina dulu ya dipenuhi orang-orang Yahudi. Palestina ket biyen perang ora mari-mari. Ket zamane Talut ya ora. Zaman Nabi Musa nyebrang kae wis perang wisan niku. Tahu ora sampai saiki dadi ya ket biyen sampai akhir zaman. Engko sampai medune tekone sapa? Tekone Mahdi. Karena di sebagian sebagian nubuah atau apa jenenge tanabuat itu nanti khilafah ada di mana terakhir ibu kota Baitul Maqdis. Sementara sampai sekarang belum. Khilafah itu pertama Madinah, ibu kota. Setelah itu pindah ke Kufah. Setelah itu pindah ke Damaskus. Setelah itu pindah ke Baghdad. Setelah itu pindah ke Kairo. Setelah itu pindah ke Istanbul. Setelah itu pindah ke Jakarta. Nah, nanti terakhir ketujuh di Baitul Maqdis. Oke, ngerti urutannya kamu. Gak paham tarikh kaitan dawa. Itu pertama di Medina, Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Sayyidina Ali pindah kemana? Ke Kufah. Setelah Sayyidina Ali pindah kemana? Ke Damaskus zamannya Bani Umayyah. Kemudian pindah ke Baghdad Abbasiyah. Setelah itu pindah ke Kairo, Mesir Abbasiyah juga. Pak Danengono pindah ke Istanbul, Turki, Utsmaniyah, runtuh sampai sekarang gak ada khilafah dan akhir nanti katanya di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis belum pernah. Nek wis Baitul Maqdis dadi khilafah, ya wis berarti tinggal nunggu kiamat. Ya, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharabu lan ngerusak sapa ar-Ruman al-Haikal ing Haikal itu tempat ibadah atau kerajaan al-Yahudi kang bangsa Yahudi al-Muqaddas kang disuciake Haikal Sulaiman ya Haikal Sulaiman atau kerajaan Nabi Sulaiman, Haikal Solomon istilahnya ngono ya. Nah, sekarang Haikal Solomon itu nek gak salah sisa bangunannya ada di sisi dinding selatan Masjidil Aqsa. Makanya kono banyak orang-orang Yahudi sing nyembah kono, ibadah kono, istilahnya haid mabka atau tembok ratapan, ya, wall. Makanya Facebook kan wall toh dinding. Nanti kamu disuruh meratap di dinding, ya status meratap. Itu gaweane wong Yahudi padha wae. Sing gawe sapa iku jenengane? Arnold Suasana Seger, Mark Zuckerberg, Arnold Schwarzenegger itu lah artis itu. Orang ngerti kok jawab apa itu. Al Arab, ingko sama kebagi. Apa Arabul Madinah, Arab kota Madinah ala ingko sama bagi. Ingko sama bagi apa Arabul Madinah, Arab kota Madinah ala anfusihim. Ing atase awak dhewe ne Arab ila kismen maring dua kelompok besar. Ahaduhuma utawi salah siji kismen iku tataza'ama mimpin hu ing ahaduma apa qabilatul aus qabilah aus wal akhir tataza'ama mimpin hu ing akhir apa qabilatul khazraj qabilah khazraj. Jadi di Madinah sendiri banyak orang Arab tapi terjadi membagi diri menjadi dua kelompok besar, yang satu dikepalai Aus, yang satu dikepalai Khazraj, dan nanti terjadi perang terus. Terakhir perang saat durunge Kanjeng Nabi rawuh perang Buas. Ya, itu perang Buas, perang penghabisan, kontek-kontekan pokoknya. Dan kebetulan waktu itu yang berhasil menyatukan mereka, nggak menyatukan sih, bisa nego dan membuat mereka bersatu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, pada hari H Kanjeng Nabi rawuh itu saja nih pelantikan dia menjadi raja, tapi wurung prasido gara-gara Kanjeng Nabi rawuh, makanya hasud luar biasa. Dan di sejarah dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul itu lambene mandi. Saat durung ketekan Kanjeng Nabi, dia ngomong apa kedadian. Ana wong te
bedik diomongi kena apa? Kualat ya ngono ku Abdullah bin Ubay bin Salul. Bak dan Kanjeng Nabi rawuh ya wis kelangan upas. Coba cek Islam ngono paling ngombo maneh, tapi ya takdir kafir. Munafik lah paling enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum utawi Arab iku yantamuna. Intima itu menisbatkan diri atau wahum utawi Arab iku yantamuna ila saqafatin iku yantamuna bercabang-cabang ngono ae. Ya, iku yantamuna bercabang-cabang ila saqafatin maring pira-pira kebudayaan wadiyanatin nan pira-pira agama mukhtalifatin kang beda-beda. Makanya waktu nanti Nabi rawuh, beliau rekonsiliasi ya, berunding dengan semua unsur di Medina dan kemudian muncul piagam terkenal dengan nama piagam Medina. Itu terdiri 50 pasal itu. 50 pasal atau 50 poin tentang bagaimana mengatur kerukunan hidup orang-orang Madinah yang berbagai macam unsur. Soalnya Kanjeng Nabi gak maksa untuk masuk Islam. Setelah Bai'ah Aqabah 1 2 kemudian pertemuan pertama kemudian Bai'ah Aqabah 1 2 itu kan Islam kan menyebar di mana? Di kota Madinah nyebar kabeh. Waktu Kanjeng Nabi rawuh Islam kabeh. Hanya tinggal berapa rumah ngono tok mean. Dari Aus Khazraj cuma tinggal 5 rumah. Nek sing Yahudi tetap, liyane tetap, tapi hidup berdampingan. Lah ngono to? Makanya kan di awal-awal kalau di Khulasan Nurul Yakin disebutkan sedikit, kalau misalkan Kanjeng Nabi berperang, maka juga dibantu oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi diserang, maka juga dibantu oleh Kanjeng Nabi. Kan ngono perjanjiannya. Tapi kemudian terjadi banyak pelanggaran dan lain-lainnya, akhirnya menyebabkan Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, Bani Quraidah dieksekusi. Lah ngono to. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aghlabuhum utawi ake-ake Arabul Madinah iku wasaniyul akidah nyembah berhala. Iku wasaniyul akidah nyembah berhala tabaan krana ngikut li Quraisy maring Quraisy, tapi kebanyakan penyembah berhala atau istilahnya pagan. Pagan itu yang nyembah berhala. Mereka Aus itu punya 2 berhala besar yang diletakkan di Mekah. Diletakkan di antara Safa dan Marwah. Ya. 2 berhala besar namanya Isaf karo Nailah, ya. Isaf sama Nailah itu berhalane orang-orang Aus sama Khazraj. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'tibariha kelawan ningali Quraisy. Bi'tibariha kelawan ningali Quraisy sadinatil Ka'bati ingkang dadi ingkang bau reksa Ka'bah, ya. Sadinatil Ka'bati ingkang bau reksa atau ngramut Ka'bah. Jadi otomatis kebanyakan orang Arab yang ikut maring Quraisy agamane. Nyembah orang Quraisy nyembah apa ya ikut mereka, karena orang Quraisy adalah yang punya kehormatan menjaga Ka'bah. Kalau saya kisah Sayyidinatul Ka'bah siapa? Sekarang Sayyidinatul Ka'bah siapa? Saudi Arabia. Ya, yang ngeramut Ka'bah ya saiki ya Sadinah namanya. Sayyidinatul Ka'bah sekarang ya otomatis kerajaan Saudi Arabia. Mereka misalkan merintah nutup ya wis tutup, gak haji ya. Ora haji, wallahu alam. Makanya kisah ketir-ketir bahwa sing haji hati-hati haji. Karena ya kalau kondisi kayak gini iki. Ya, dan orang Saudi Arabia kalau sudah nutup ya tutup, gak bisa dibuka wisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kowe sih kalau mulai tok wae kok. Ngomong ra oleh haji, tambah koyo apa rasane? Ya toh. Wis bertahun-tahun nabung ngantri 12 tahun ya ora. Mulai teko umur 50 nganti saiki umur sudah loro. Jate karek setahun tok uripe. Ora haji pisan. Ayo kon kira-kira piye? Wis nyembelih sapi, sapine kena corona. Ya urung wisane ya. Oh, mangkane astagfirullahaladzim. Ya iku sik mending kowe sik kali mulai tok santai. Sing larang gak ustad gak sapa? Pak Jokowi. Presidenmu toh? Presidenmu lah. Ayo. Insyaallah Allah alam wis. Meneh piye? Oh gak usah dipikir apa jare sesuk lah ya. Sing sesuk apa jare? Sesuk. Ora usah dipikir. Mikir sing saiki kowe ngene ngarepmu ana kitab ya wis diterjemah situk-situk. Ya, biarkan besok, kemarin biarkan berlalu. Besok akan datang. Kita hidup pada hari ini dan pada detik ini. Ya ngono wae dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarbitu lan ngikat hum ing Arab biha kelawan Ka'bah, biha kelawan atau wa tarbitu ngikat hu ing Arabul Madinah biha kelawan Quraisy apa al-qaumiyatu nasionalisme, kebangsaan. Apa al-qaumiyatu kebangsaan yang membuat orang Arab Madinah juga nyembah
berhala di samping ikut Quraisy karena orang Quraisy adalah sing jaga Ka'bah karena sama-sama orang Arab. Jadi ono podo ikulah nasionalisme nih. Wadin lan agama wal musaharah lan pripean. Nah, orang Madinah biasa menikah dengan orang Mekah. Makanya kan Kanjeng Nabi ketika kecil beliau diajak kemana sama uminya sama Sayyidah Aminah ke Madinah untuk mengunjungi akhwalnya atau khol-kholnya dari jalur ibu dari Bani Najjar. Ikut ke Abdul Muthalib. Faqad tazawwaja. Mongko teman-teman nikah sapa Hashim bin Abdi Manaf. Hashim apa nih Kanjeng Nabi? Buyut ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim dari Bani Quraisy nikah dari suku Quraisy menikah dengan orang-orang Madinah ya. Faqad tazawwaja mongko teman-teman nikah sapa Hashim bin Abdi Manaf min Salma binti Umar sangka Salma binti Umar bin Zaid bin Adi min Bani Najjar. Jadi dari situ ya, dari apa? Dari siapa? Dari Salma binti Umar bin Zaid bin Adi bin Najjar. Nanti Abdul Muthalib sapa garwane? Ibu Sayyidina Abdullah. Sapa? Mungkin nek Abdul Muthalib kakeknya ya, neneknya sapa? Fatimah bintu Amr. Fatimah binti Amr. Makanya kan Kanjeng Nabi pernah bilang, anak Ibnul Fawatim. Oh kamakol. Saya anaknya beberapa nenek yang namanya Fatimah. Wah kayak soalnya Fatimah banyak. Nek Abu Thalib Fatimah binti Asad ya, Fatimah binti Asad. Nek Abdul Muthalib Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Ya cek ngerti kowe. Ya. Nek Sayyidina Abdullah sapa garwane? Ora ro. Sayyidah Aminah. Ya Khadijah binti Khuwailid anake sapa? Anak Khuwailid. Ora ro. Khadijah binti Khuwailid sapa ora ro? Ya anak Khuwailid iku. Khadijah binti Khuwailid anake Pak Khuwailid. Payah we. Aku pernah cerita godo putrane, godo adik Abu ya, putrane Abu Said Muhammad, Sayyid Husain. Ya Sayyid, men ismu walidu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Siapa nama ayahnya Khadijah binti Khuwailid? Langsung nyekel batu. Wah, Allah gak ero aku jarene. Padahal disebut Khadijah binti Khuwailid. Aku payah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah sangka wong Arab al mutaassiru kang iku wa minhum lan iku setengah sangka wong Arab al mutaassiru utai kang terpengaruh bil hadarati syarqiyah kelawan kebudayaan timur al farisiyah kang bangsa Persia wa diyanatiha lan agamane syarqi hadara syarqiyah al majusiyah kang bangsa Majusi. Jadi ada orang Arab yang terpengaruh dengan kebudayaan timur, kebudayaan Persia. Au bil hadar al ghurbiyah utawa kelawan budaya barat Ar-Rumaniyah kang bangsa Romawi wa diyanatiha lan agamane Rumaniyah al-Masihiyah kang Kristen. Itu ket biyen. Jadi kebudayaan saling berpengaruh dari dulu. Wa minhum lan iku setengah sangka wong Arab al-mutaqammis kang takommasa itu memakai, menggunakan al-mutaqammisu kang nggunakake lidyanati maring agama al-Yahudi kang bangsa Yahudi. Wa saqafatiha lan kebudayaan Yahudi bisa babil musahara kelawan sebab peripean awil jiwar atau tetanggan fatahu wada nuli memeluk Yahudi sapa al Arab wa hakada lan koyo mengkene kana ono apa al mustama'u kemasyarakatan al madani kang bangsa Madinah iku ibaratun ungkapan an mustama'atin sangka pira-pira masyarakat mutabayyinatin kang berbeda-beda. Oke komplek lah, jadi gak cuma orang Arab tok. Waktu Kanjeng Nabi datang ke Madinah itu uangnya macam-macam. Nah, uangnya macam-macam. Bahkan di Madinah, di Mekah sendiri ya macam-macam. Lihat di antara sahabat Kanjeng Nabi yang bukan orang Arab yang terkenal telu itu sapa? Salman Al-Farisi jelas dari Persia, Bilal dari Afrika, ya, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya dari Romawi. Karena Kanjeng Nabi dewe ada satu yang asalnya usul Yahudi ya sapa? Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nah, ini campur. Wis ket biyen jenenge menungso karo akeh. Makane kan kemudian turun ada ayat inna akramakum indallahi iku piye sadurunge? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yani akramakum indallahi atqakum di situ yang paling bisa bergaul dengan bangsa yang lain. Beda-beda soalnya. Kita dulu di Mekah yang ketemu dengan orang macam-macam.
ketemu dengan maklum ya ono kono, jadi berbagai bangsa. Kita otomatis pelajari karakter mereka. Karakternya beda-beda. Wong kowe dhewe ora padha kok. Ya. Jawa wae. Jawa kene mbek Jawa Tengah beda wisan. Tengah kidul mbek lor wis ora padha. Ono sing ngapak, ono sing ora ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Yahud ing kosama kebagi. Apa al-Yahudu Yahudi ila salasi qabaila maring 3 suku mutanahiratin kang saling berperang. Mutanahiro nek bahasa kasarnya, mutanahir kang saling bantai. Ya. Mutanahiratin kang saling membantai. Hiya kang utawi qabail iku Quraidah wan Nadir wa Qainuqa. Qamat terjadi bainahum antarané qabail apa iddatu hurubin pira-pira perang. Nah, iki 3 suku ini terlibat perang, tapi gak pernah turun langsung. Oke, percaya, di sini dikatakan bahwa Qainuqa, Bani Nadir sama Quraidah itu 3 suku besar Yahudi yang selalu terlibat perang, tapi gak pernah perang langsung. Jadi ngumpul orang Arab di apa jenenge masing-masing ngeblok ke sini, kemudian sing tahu sapa? Wong Arab, dan mereka menjual senjata. Ket biyen kelakuane ngono. Jadi mengalami kalau sekarang ada teori konspirasi yang mengatakan jarine saiki corona itu adalah gawe-gawean dan nanti kemudian ada yang membuat vaksin kok didol, lah ngono to sing untung sapa? Sing gawe vaksin. Ya. Ya iki sire Israel sudah menemukan vaksinnya. Jadi misalkan kau tuku karo Yahudi, siapa sing untung? Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa virus yang menciptakan adalah ya ngono lah, itu ket biyen terjadi kayak ngono ku. Padha orang Yahudi yang ngono. Jadi mereka ngobong-ngobongi, tapi sing perang bukan mereka. Koyokane yo kaplok-kaplokan padha lah ke wong Cina, rolokan mbek wong Amerika, tapi sing perang sapa? Nah, ini nabuk nyilah tangan, ket biyen wisan. Wa alaqatuhum utawi hubungane salah suku qabail ma'al Arab semertane Arab iku mutawattiratun selalu tegang. Iku mutawattiratun selalu tegang. Beda karo mutawatir ya. Nek ana alif beda makna. Iku mutawattiratun selalu tegang. Ya ini enggak pernah rukun, selalu terjadi pertempuran. Karena nanti dari Aus itu didukung salah satunya Khazraj yang pisan. Tapi mereka enggak pernah turun langsung dan mereka yang memasok senjata. Karena senjata terbaik dari mereka, otomatis juga biyen wisan niku. Lah engko Aus otomatis bayar beli senjata. Nah, mereka yang menikmati. Perang Khandaq. Kalian waktu kita ngaji Bukhari, itu ulahnya siapa? Ulah siapa perang Khandaq? Provokator utama perang Khandaq siapa? Yahudi. Huyai bin Akhtab. Karena memanfaatkan kesempatan tidak akurnya Mekah dengan Madinah dan kemudian apa jenenge suku apa itu? Bukan Bani Ghazan. Apa suku apa itu? Yang bergabung dengan orang kafir Quraisy itu loh. Yang terancam secara ekonomi. Ya. Itu kan dakwahnya kan banyak faktornya. Kemudian sampai terjadi perang Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim li'annaha krono sak temene alaqo iku qaimatun berdiri ala ta'amul ing atase transaksi beriba kelawan riba wal murahanat lan saling utang piutang saling gadai hatta saitoru sehingga nguasai sapa Yahud alaqtisadil Madinah ing atase perekonomian kota Madinah wa aswaqiha lan pasar kota Madinah. Dan nanti ketika orang Islam datang ya, Kanjeng Nabi masuk ke Madinah, lambat laun orang Islam berhasil menguasai pasar kota Madinah. Lewat siapa yang pertama kali? Abdurrahman bin Auf. Wa tamallaku lan menguasai sapa al-Yahud aghlabal aradi ing sebagian besar pertanahan al-mazru'ah kang perkebunan. Jadi mereka menguasai sebagian besar perkebunan di Madinah. Wa kanu lan ono sapa Yahud iku ya ta'una ngaku bi annahum kelawan saat teman Yahud iku ahlul ilmi ahli ilmu, tapi maklum mereka menyatakan Yahudi itu dari dulu menyatakan diri sebagai Sya'bullah al-Mukhtar ya, suku ciptaannya Gusti Allah yang terpilih. Nabi paling akeh tekan ndi? Teko Yahudi teko Israel kata teko bawean. Nabi paling akeh delok Yamin kok merasa Yamin teko bawean jarene. Nabi paling akeh teko Yahudi, makanya mereka merasa sebagai suku yang terbaik. Gak mungkin, Nabi kan orang pilihan. Nabi orang terpilih, gak mungkin terpilih kecuali dari suku yang
terbaik tiba akhir zaman nabi terakhir adalah Rasulullah SAW dari orang Arab. Makanya mereka gak seneng karo wong Arab padahal dulur. Wong Arab teko sapa? Nabi Ismail, wong Yahudi teko Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi sapa? Ibrahim. Nabi Ismail anaknya Nabi berarti tunggal bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yusammuna lan ngarani sapa Yahud al-Arab yang Arab bil ummiyin kelawan ummi buta huruf. Jadi mereka mengatakan wong Yahudi itu ahli ilmu. Nek wong Arab adalah orang illiterate. Illiterate itu buta huruf, ya, buta huruf. Wakana, tapi orang Arab meskipun mereka nggak bisa baca, mereka punya kekuatan hafalan luar biasa. Itu orang Arab itu sejak dulu, tapi sampai saiki. Salah satu syekhku itu, ya, salah satu guru saya, Syekh Muhammad bin Halal, itu punya kekuatan hafalan luar biasa. Waktu ngajar kita Ibnu Aqil, beliau itu durung hafal Alfiyah. Mari ngono pinjam si satu di antara kita, Indak Nadam Alfiyah, ya diambilkan. Wallah saya belum hafal, tak bawa dhisik ya, tak gosik. Badane ngono seminggu dibalikno, kelas hafiz tukul lho. Seminggu langsung hafal wong Arab. Lah kowe limo ya ora lancar, gradul. Mari ngono setor jelas lali ya sing eling. Sing lancar lali mana sing gradul. Itu wong Arab kebiyen terkenal seperti itu. Makanya kan pernah ada cerita toh. Ada cerita apa jenenge ada sapa Khalifah Harun Rasyid itu punya kekuatan hafalan sekali dengar. Sekali mendengarkan langsung hafal. Kemudian wazirnya itu dia bisa menghafal dengan 2 kali mendengar. Kemudian babune wong wedok itu bisa menghafal dengan 3 kali dengar. Akhirnya dia sumbar deh. Tolong buatkan saya syair yang tidak pernah saya ketahui, yang tidak pernah saya dengar, yang paling sulit. Engkau sing menang takai hadiah emas seberat syairnya tadi. Akhirnya apa? Semua lomba-lomba enggak syair sing wong Arab enggak syair gak pendek. Langsung 50 bait, 70 bait itu 100 bait. Akhirnya para syuara berlomba-lomba karena hadiahnya menggiurkan. Akhirnya setelah hari H moro membacakan satu persatu, ono sing maca 100 bait. Dirungokno karo khalifah tadi. Iki sing mau gawe iki aku wis pernah krungu, iki gak anyar. Iki gak percaya, padahal kan buat baru toh, buat baru. Tapi karena khalifah tadi punya keistimewaan kekuatan hafalan sekali dengar, dia gedak karo sapa? Sing ikut lomba, kamu ini yang kamu buat ini nyontoh dari orang lain. Saya lo hafal, tak waca ya. Diwaca mulai dari awal sampai akhir. Kowe ora percaya? Wazirku lo hafal. Wazir tadi sudah dengar berapa kali? 2 kali. Pertama teko sapa? Teko yang asli, yang kedua dari khalifah langsung. Lho, delok hafal. Gak cukup, babuku di jero. Apal. Sing babune wedok di jero. Hafal. Yo dengar kok padahal iki aku sing gawe asli. Tapi jarene iku sampai akhirnya sampai pada datang Imam Asmu'i. Imam Asmu'i gawe syair yang rumit luar biasa. Barang dibacakan, khalifah gagal, gak bisa mengulang. Ya. Terus menang siji toh. Wazirnya ya gak iso pisan. Babune ya apa maneh? Akhirnya menang. Wah, sudah kalau gitu hadiahnya bawa sini. Ya wis, gorene jene. Syairmu bawa sini. Tapi Asmu'i pinter, sebelum menyerahkan syairnya kudu ditulis gone watu. Nek gone kertas kan ya kok sak pira tok. Ditulis gone watu, akhirnya watu gede gorekan. Nah, syair akhirnya waktu mau ditimbang karo emas bangsa. Kebetulan khalifah tadi medit ya ngono. Dijebak sama Asmu'i. Itu orang Arab ceritanya kayak ngono. Padahal mereka ummi, ya kan? Ummi. Wong zaman Kanjeng Nabi itu yang bisa nulis cuma orang 10 tok kok. Orang 10 tok. Di antaranya satu Syafa', ya Syafa' di antaranya. Dan makanya waktu perang Badar di antara jaminan Kanjeng Nabi untuk melepaskan tawanan adalah disuruh ngajari baca tulis. Yaiku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Arab wong Arab iku yasifuna nyifati sapa Arab hum ing Yahudi bisa alif kelawan serigala rubah bukan serigala. Kalau diibun itu serigala, tapi kalau sa'lab rubah. Ngerti bedane rubah karo iku? Ora garangan. Kowe ngerti serigala tau, tapi ana sing luwih cilik lucu maneh iku. Warnane oranye gak musang, beda maneh musang iku. Ya, kowe nek rupamu garangan macene. Garangan musang ana maneh rubah, jenenge rubah. Ya, iku bentuke meh mirip karo serigala, tapi lebih cilik, lebih lucu. Nek musang kan ora, musang sing kopi apa? Luwak ya. Luwak musang apa? Misanan. Astagfirullahaladzim. Ya ngono kok lah. Ya, likhubsihim. Krana eleke wong Yahudi wa makrihim lan tipu dayane al-Yahud. Ya, iku diarani mereka salap, tapi gak salah apa-apa. Sampai ketekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil ngerjai orang
Yahudi makane benci karo Kanjeng Nabi sampai saiki. Waqat auqadu lan temen-temen nyalaake sapa al yahud narul fitnah ing api fitnah bainal aus antarane aus wal khazraj fatakhala. Mongko masuk sapa aus wal khazraj fi khilafatin ing dalam pira-pira perselisihan alat kang nyebabake apa khilafat bihi kelawan aus khazraj ila hurubin maring peperangan mudammiratin kang menghancurake kaya Buas kaya dina Buas. Buas itu salah satu perang yang terkenal dalam sejarah antara orang Aus dengan Khazraj, tapi akhir sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Wa kana lan ono sapa al-yahud wa mazalu lan terus menerus ikut tujaru aslihatin pedagang senjata sampai saiki. Sampai saiki pedagang senjata gak ono kaya orang-orang Yahudi. Fil hurub en dalam pira-pira peperangan allati ya'maluna kang gawe sapa Yahud ala iqadinariha ing atase nyalaake geni al-harab. Perang dibuat dan tidak ada biaya terbanyak seperti perang. Saudi itu nyerbu Yaman, ya, menghabiskan banyak hal, menghabiskan banyak apa, banyak biaya. Makanya akhirnya diundakno kabeh. Visa dinaikkan, di samping itu minyaknya turun. Karena perang itu gak murah. Bom siji ku regane 3 juta misalkan ya. Nek sing dibomno 10, wis pirang juta iku. Padahal meledos mari. Ya, iya nek gak kena, rugi gak kira-kira? Atau dilontarkan barang nyampe busung. Iku wis pirang juta dewe, belum peluru. Makanya perang itu gak murah. Perang itu mahal, habis banyak biaya. Al-watu al-umrani, bentuk bangunan. Al-watu al-umrani, bentuk bangunan. Bangunan ini bangunan bentuk. Orang Arab itu kan terkenal nomaden. Nomaden itu pindah-pindah. Mereka menggunakan rumah apa? Kemah, tenda. Tapi itu bagi orang-orang kabilah-kabilah yang di desa, yang di pedesaan, mereka pindah-pindah karena mencari air. Beda dengan yang di mana? Di kota. Kalau sudah di Mekah, Madinah atau kota-kota besar, mereka otomatis mandek nok kono. Dan biasanya paling enggak minimal 2 tingkat zaman Kanjeng Nabi. Rumah sakmono ya. Rumah dari tup itu ya botol lah cara saiki, tapi 2 tingkat. Ya biasanya yang lantai pertama menggunakan kayu. Jawa sik gedhek. Sik manggon ngisor barongan zaman sakmono ya toh. Deloken to foto tahun 30-an iku, foto tahun 10 tahun 20-an. 1920. Jawa iku sok elek-elek omahe. Padahal ngene Arab, ngene Eropa wis apik-apik ya. Oh Jawa iku nembe-nembe saiki wae sugih. Sugihne paling akhir. Dene kiamat lagi sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat ono apa Yasrib iku ibaratun bentuk an majmu'atin sangka sekelompok minal qura nyatane sangka pira-pira pedesaan al mukhassana kang terbentengi. Ono bentengi. Al mukhassana kang kokoh kang terbentengi. Wal ahya lan pira-pira perkampungan al mutaqaribah kang parek. Wal hadaik lan pira-pira perkebunan al ghanna kang subur. Al musayyajah kang dipageri. Ahyanan ing dalam siji tempo bijudurin kelan pira-pira tembok. Ket biyen sampai saiki. Makanya kan kita kalau ke Madinah itu biasanya sama abuya nanti di rekreasikno didolanno nggone Mazroah, ya. Abuya punya banyak teman di sana. Yang paling sering dulu kita ke tempatnya Syekh Hasan Sindi. Iku kono Mazroah kebun kurma besar dan setiap kebun pasti ada kolam renangnya. Itu kan biyen wisan. Tapi saiki udah kayak apik tambahan zaman sakmene. Waqat asyara lan teman-teman paring isyara ilaiha maring Yasrib apa Al-Qur'anul Karim fi qoulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala la yuqatiluna ora bakal merangi sapa wong kufar kum ing sira kabeh jami'an halis kabehane illa fi Quran kejaba ing dalam pira-pira perkampungan muhassanatin kang terbentengi au min wara'i judur utawa sangka nggurine tembok wa min hadil qura lan sangka iki perkampungan wal ahya lan tegese perkampungan takawanat terbentuk apa Yasrib allati atlaqa kang nyebut alaiha ing atas Yasrib sapa al muslimun Islam ismal Madinah al Munawwarah ing nama Madinah al Munawwarah. Wat'un bentuk muaqqatun kang rumit, ya, bentuk kehidupan muaqqatun kang rumit. Karena ono apa al mustama'u masyarakat al madani kang basa Madinah iku yu'ani mengalami apa mustama' wad'an ing bentuk kehidupan muaqqatan kang ruwet lil ghayati kelawan pol kulubun
Iya pira-pira ati mutanafiratun kang saling benci. Hafarat kang menggali fiha ing dalam kulub apa al ahqadu pira-pira dendam, wasaratu lan pira-pira keinginan membalas, wasaratu lan pira-pira pemberontakan, hafron kelawan galian amikatan kang dalam. Wa qabail lan pira-pira suku arabiyatin kang bangsa Arab wasaniya kang nyembah berhala. Wa ukhra lan liyane tahawadat meluk Yahudi sapa Arab. Wa yahudu ta yahud iku sa'alibu pira-pira rubah atau serigala makiratun kang nipu. Wa audhaun lan pira-pira keadaan iktisadiyatun kang ekonomi mutaradiyatun kang menurun. Wa masalih lan pira-pira kepentingan muta'aridho kang berlawanan. Wa ahwa lan pira-pira keinginan mutasari'a kang berbenturan. Wa anmat lan pira-pira bentuk minal bashar sangka menungso la yajma'u kang ora ngumpulake baina qulubihim antarane atine al bashar apa sesuatu. Jadi kondisi ini pokoknya ruwet lah. Yakni antara satu suku dan yang lain tidak akur. Itu kondisi Madinah ketika Kanjeng Nabi rawuh. Tapi mereka mendapatkan harapan ketika sebagian orang Yasrib haji pada tahun 11, 12, 13. Pada tahun 11 kenabian ketemu Kanjeng Nabi. Ya. Dan mereka melihat ada orang yang nawarno Islam. Akhirnya ngobrol, iki nek gak salah. Kalau memang betul iya adalah orang yang sering dibicarakan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sering bully orang Madinah. Aus Khazraj itu dibully terus, dibully. Mereka bilang, nanti kalau Nabi akhir zaman datang, kalian akan kita bantai semua, akan kita bunuh. Pokoknya tapat ini kabeh. Orang Madinah digitukan terus, orang Yasrib itu sama orang-orang Yahudi. Akhirnya waktu mereka haji pada tahun 10 atau 11 kenabian, ketemu Kanjeng Nabi langsung disi-disian, disiingin aja. Kalau memang betul ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi, kita masuk Islam disian wae. Mumpung mereka belum tahu. Jadi kalau memang bantai kita duluan, karena ngono. Akhirnya ketemu karo Kanjeng Nabi. Ketemu karo Kanjeng Nabi dan omong-omongan tertarik. Orang Madinah itu beda. Secara karakter sampai sekarang Madinah Mekah berbeda. Kalau Mekah keras-keras wonge. Tapi kalau Madinah halus-halus, lembut-lembut. Soalnya itu kok dari Yaman, yakni ngalahan. Oh gak kayak orang-orang Mekah. Orang Mekah enggak keras mereka dan senang ngatur. Madinah sebaliknya. Bahkan nanti terus berlangsung sampai zaman Kanjeng Nabi dan setelahnya. Makanya Kanjeng Nabi kan bilang tuh nanti, satakunu ba'di asara. Nanti kamu setelah saya akan ditinggal kabeh kowe. Yang menguasai adalah semuanya orang-orang Muhajirin kabeh. Delok ento khalifah papat kon di kabeh. Kon di papat. Ono enggak khalifah dari Ansor? Mau ada satu muncul digeser sampai Sayyidina Umar ya ora? Barang kabur dipateni karo jin. Sa'ad bin Ubadah. Iya. Jarene kan ngono sebagian riwayat. Satu yang muncul itu tok men Qais bin Sa'ad ikut tok yang muncul di zaman Sayyidina Ali, yang lain wis gak ono ditinggal kabeh. Dan nanti terakhir malah dibantai sama Yazid bin Muawiyah pada peristiwa Hara, 10.000 sing mati iku. Itu sakno Ansor pokoke. Wis nulung dipendungi wae. Itu Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kedekon sabar karo Kanjeng Nabi. Makanya kan lucu, ada sedikit cerita. Jadi waktu Muawiyah iki mencolot waduh iki, waktu Muawiyah menjadi pimpinan dan menjadi khalifah dan dia datang ke Madinah, ikut dipaitu karo Madinah. Ya. Kami itu kok seperti ini. Terus jarene Muawiyah, orang Madinah bilang gini, kamu kok kayak gini kelakuanmu. Tapi ya bener sih, Kanjeng Nabi pernah dawuh kok. Karena kan ngejlokno. Jarene Muawiyah, terus waktu Kanjeng Nabi dawuh seperti itu, kamu disuruh apa? Kita disuruh sabar, ya wis sabar. Jarene Muawiyah ngono. Ya, jadi Muawiyah kan dipaitu sama orang Madinah, sahabat-sahabat sing Madinah. Bener Kanjeng Nabi, tiba Kanjeng Nabi itu gak salah. Waktu Kanjeng Nabi mengatakan bahwa nanti kami itu akan gini. Nah, terus waktu Kanjeng Nabi dawuh seperti itu kata Muawiyah, kalian disuruh apa? Ya kita disuruh sabar. Ya wis ngono sabar. Jadi Muawiyah sabar. Ya kasih ngomong tuh. Muawiyah pinter. Tapi Muawiyah sih ngono kula, nanti tahu sendiri kalian. Nih sampai pada tarikh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ayyada lan teman-teman nguwatake. Sapa Allah nabi ya ing nabi ni Allah faja'ala. Mongkon dadekake sapa nabi yahu min hadas syatat sangka iki perpecahan wihdatan ing persatuan. Nah setelah Kanjeng Nabi rawuh, Aus Khazraj kang yang tegas-tegas yang gena-gena berbenturan itu jadi satu. Barokah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Khazraj pimpinane Sa'ad bin Ubadah, yang Aus Sa'ad bin Mu'ad. Wa min hadad dha'fi lan sangka iki kelemahan kuwatan ing kekuatan.
Wa min hadza tanafur lan sangka iki kebencian ukhuwatan ing persaudaraan imbathaqat kang muncul anha sangka ukhuwah apa daulatul Islam kekuatan negara Islam. Waqat manna lan teman-teman paring anugerah sinten Allah ala nabihi ing atas nabi ini Allah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyada ila akhirih fi qoulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah taala huwa utawi Allah iku alladzat. Ya niki huwa iki domir kok ngerti padahal domir balik nandi mengguri nunduk ngarepe ana Allah enggak ana. Pokoke ning Quran titenana ya. Nek ana domir huwa atau domir apa yang ngene Quran iku lakone loro. Nek gak Gusti Allah ya Kanjeng Nabi, domir di mana? Al-domir fid domir. Domir ada di hati. Huwa balik nundi, balik Gusti Allah. Kul huwallahu ahad. Berarti wan kono sapa? Wa ya Allah. Kul ngucap sapa sira? Sira sapa? Muhammad. Kana liyane maneh. Kul ngucap sapa sira? Ya Muhammad. Sing dawuh sapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ki domir balik mengguri. Domir kan gak ono, tapi berarti al-domir nek gone Quran al-domir fid domir. Domir ada di hati kita. Nek gak Gusti Allah ya Kanjeng Nabi. Huwa ta Allah iku alladzi dzat. Ayyada kang nguwatake sapa alladzi ka ing sira. Sira sapa iki? Sira sapa? Kowe. Dapuranmu. Muhammad ya Rasulullah binasrihi kelawan pitulungi alladzi wa bil mukminin lan kelawan mukmin wa allafa lan ingkang ngakurake sinten alladzi baina qulubihim ing dalem antarane atine al mukminin lau anfaqta lamun nyurahake sapa sira lamun paring sapa sira ma ing harta fil ardi ing dalam bumi jami'an halis kabehane ma allafta ora bakal iso ngakurake sapa sira baina qulubihim antarane atine al mukminin walakinnallaha ing pastine Allah iku allafa ngakurake sapa Allah bainahum antara al mukminin. Dadi sing gawe akur Gusti Allah tapi yang menjadi sebab ngakurake sapa? Rasulullah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ngono. Dadi bukan kamu yang melempar waktu kamu melempar tapi Allah yang iki hakikat jenengane. Padha karo apa jenengane waktu hadis Kanjeng Nabi la adwa wala tiarata wala hamata wala sofara. La adwa enggak ada penyakit menular itu. La adwa tidak ada penyakit menular ing dalam hakikate. Ya. Karena yang penyakit siapa? Allah taala. Tapi terusin hadis wa firra minal majdum firaraka minal asad dan larilah kamu dari orang yang sakit kusta atau lepra seperti kamu kabur dari singa. Itu wong watuk miriyo ora apa-apa. Ana watuk-watuk menghindar kok. Watuk-watuk wis cuma meneng wae. Misalkan sholat tengah-tengah sholat ana watuk pinggir wong tua maneh. Ibnu satu durung watuk ibnu. Ya. Watuk ibnu. Tempiling. Misalkan ana wong tua watuk miriyo ora apa-apa. Daripada kok suudon corona barangnya ra. Firman masjid itu bersih tapan. Waduh, tahu-tahu akeh. Mari bubar ngajine. Inna sak temene Allah iku azizun dat kang maha menang hakimun tur maha bijaksana. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wallahu alam al-Fatihah. Saka sing mata sing bersih agak bar ngajine. Mau diomong tambah biasa ning ngono. Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani. Ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim turja syafa'atuhu li kulli hawli min al-ahwali muqtahami ya rabbi bil musawwaba lima qasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karami bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna alaina tabatasili kulli habwa sulana al-awrati wa aminir rawati wa fir li walidina rabbi wa mauludina Jutamana la biktisabin min nabil mustafa rasulina hadabi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib alihi wa sahbihi walhamdulillahi badi wa tanai walhamdulillahi badi wa tanai subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.